Bab 051. Bubukan. Terus, kenapa? Nggak apa-apa. Aku tutup dulu. Eits, nggak bisa. Ujung kaki Chelsea menyanggah pintu kamar mandi. Jangan buat aku khawatir. Bilang aja kenapa. Jalu, seru Arman, memotong ucapan Chelsea. Pipinya merona malu seakan kehilangan harga diri. Jalu terjepit resting. Jadi, jangan tanya lagi. Hah. 45. Tentunya Chelsea berharap hanya salah dengar. Tetapi ekspresi yang ditunjukkan Arman jelas mengisyaratkan jika itu suatu kejadian yang nyata. Alih-alih langsung bereaksi, ia terdiam sebentar, memikirkan apa yang bisa dilakukan. Aku bisa mengatasinya sendiri, lirik Arman, masih dengan ekspresi menahan rasa malu dan nyeri, menjadi satu. Bukannya mengikuti perintah suaminya, tangan Chelsea justru mendorong pintu, melangkah masuk ke dalam kamar mandi sambil menarik tangan Arman agar mengikuti langkahnya. Dituntun duduk di atas kloset. Di depan Arman, Chelsea terdiam sebentar, memperhatikan bagian bawah sana. Satu-satunya cara, digunting sih, ini. What? Lagi-lagi Arman mengeleng, terkekeh kemudian mengeluh lagi. Aku tahu kenapa bisa seperti ini. Tapi, bukan berarti itu adalah jalan satu-satunya. Sayang, berhentilah memikirkan cara yang. Set. Telapak tangan kanan Chelsea menutup mulut Arman sebagai tanda agar berhenti bicara. Jangan panik, ini gampang. Waktu kecil, Mas Waldan pernah seperti ini dan ayah yang membantunya. Wah, sekarang kamu membahas mantan suamimu. Diam, Mas. Kepala Chelsea mendogak, menatap Arman dengan kesal. Ini insiden yang biasa. Bukannya situasi di area konflik lebih menakutkan. Ini cuma terjepit. Cek, haha. Cuma, ini nggak sama, Za. Suamimu ini, sudah terlatih dengan situasi seperti itu. Tapi untuk yang satu ini, adalah hal yang memalukan. Hancur sudah imageku sebagai orang yang paling teliti di kepolisian resor. Ocehan dan keluh kesah terus Arman lontarkan. Sementara Chelsea memilih untuk berkonsentrasi di sana. Mencoba untuk melepaskan tekanan pada resting, dengan cara mengedurkan C3 Lana. Kemudian, perlahan-lahan menariknya ke arah berlawanan dan. Sudah. Chelsea beringsut mundur, bahkan sebelum Arman selesai bicara. Sakit nggak? Mungkin saking asiknya bicara, Arman sampai tidak sadar jika kejadian nahas itu sudah selesai dibereskan oleh Chelsea. Tanpa merespon pertanyaan itu, ia menghela napas panjang, sembari menyeka keringat yang membasahi dahinya. Sementara Chelsea, tak hentinya tersenyum, karena untuk pertama kalinya melihat Arman begitu ketakutan untuk sesuatu yang sebenarnya sangat sepele. Ia masih berjongkok di sana, memeluk erat kedua lutut sembari memperhatikan suaminya yang masih dalam proses menenangkan diri. Takut banget, Pak Kasat. Enggak, biasa aja. Tentu itu sebuah kebohongan besar, masih tidak mau mengakui kepanikannya. Padahal Chelsea sudah melihat wajahnya yang pucat dan berkeringat. Baiklah, ayo kita coba, masih berfungsi atau tidak. Chelsea berdiri dari posisi sebelumnya, beranjak duduk di atas pangkuan Arman, dan sekarang mereka saling berhadapan.
Tatapan Chelsea tertuju tepat pada kedua netra hitam kecoklatan milik Arman. Mengusap wajah yang ditumbuhi brewok tipis, hingga mengusap birnya dengan ibu jari. Perlakuan itu membuat Arman berdebar-debar, merinding, gugup. Rasa syok atas kejadian tadi perlahan lenyap. Berganti dengan remang yang mulai menjalar kemana-mana. 46. Tangan Chelsea merayap ke celah Her suaminya, ditarik mendekat hingga indera peng 3 cap mereka kembali saling tertaut. Menikmati, tanpa terburu-buru mengakhiri. Tanpa melepaskan tautan itu, Arman mengangkat Chelsea keluar dari sana. Berpindah ke atas tempat tidur. Ia bisa merasakan tebu istrinya menegang ketika berada di bawah kungkungannya. Arman menggenggam erat kedua telapak tangan Chelsea lalu menyeretnya naik sampai ke atas kepala. Bisa dipastikan apa yang terjadi selanjutnya, ketika pakalan yang dikenakan Chelsea tersibak naik ke atas. Perlahan, Arman berpindah ke bagian-bagian lain, semakin turun dan akhirnya berkonsentrasi pada satu titik yang membuat suhu ruangan terasa meningkat drastis. Tidak ada yang bisa Chelsea lakukan kecuali menghembus napas yang kian memburu dan sesekali mengangkat kepala melihat aktivitas Arman di bawah sana. Cukup lama, dan akhirnya Arman kembali pada posisi semula. Menatap wajah Chelsea yang semakin merona merah. Kamu yang memulai, aku yang eksekusi. Dan nanti kita akhiri sama-sama, ucap Arman dengan suara yang kian berat. Apapun, semuanya milik kamu, malam ini dan seterusnya, lirik Chelsea yang semakin terbuai. Beberapa saat kemudian satu dorongan yang begitu tiba-tiba membuat Chelsea mengeluh pelan. Wajahnya diliputi kegelisahan. Namun, masih bersikap pasrah, mengikuti situasi yang mereka ciptakan bersama. Untuk pertama kalinya setelah 3 bulan berpisah jarak dan waktu, mereka kembali menjalani momen yang begitu intens. Di tengah malam yang hening, hanya tatapan mata mereka bicara. Selebihnya suara-suara eluhan terdengar sebagai pemanis. Ikatan yang hampir terancam putus, kembali terjalin erat. Baik Arman ataupun Chelsea, mereka mencoba saling memahami satu sama lain dan menjadikan masalah kemarin sebagai alarm untuk tidak menyepelekan komunikasi dan mendramatisir situasi. Bukan hanya mereka yang berharap besar pada hubungan ini, tapi seluruh orang yang menyayangi mereka pun berharap sama. Salah satunya adalah Oma Lucita. Selesai dari rumah Bu Nur, beliau tidak langsung beristirahat seperti biasanya. Di belakang meja tua yang telah usang, beliau menatap nanar ke arah foto keluarga yang terpajang di dinding ruangan. Di foto itu ada Arman yang berusia 8 tahun sedang dipangku Oma. Serta Papa, Mama dan Opa yang begitu mempesona dengan seragam kesatuan Polri. Sekarang, Arman mengikuti jejak kalian. Dia digadang-gadang menjadi jenderal polisi masa depan. Oma kembali terdengar dengan mata berkaca-kaca. Mungkin, sebentar lagi suara tangis bayi akan terdengar di rumah ini. Tapi kalian tidak ada. Cairan bening luruh di pelupuk matanya. Satu foto bayi yang sejak tadi Oma Lucita pegang dir 3 Mas hingga remuk di dalam kepalan tangan. Perlahan, ia beranjak pergi meninggalkan ruangan itu. Nyonya mau tidur? Tanya suster pribadi beliau. Kamu pulang saja. Besok kan weekend. Anak-anakmu pasti nyariin.
Baik, Nyonya. Melihat majikannya terlihat baik-baik saja, wanita parubaya itu berbalik pergi. Bersamaan dengan itu, Oma Lusita masuk ke dalam kamarnya. Duduk di tepi tempat tidur sembari meraih ponsel di atas meja nakas. 47. Lampu tidur. Sejak siang, beliau terus merasa penasaran tentang momen bulan madu cucunya. Beberapa saat beristirahat, beliau mencoba mengirimkan pesan suara kepada Arman. Assalamualaikum, Men. Bulan madunya berjalan lancar, Nak. Jangan keasikan jalan sampai lupa buat calon cicit Oma. Oh ya, nanti kalau kalian on the way pulang ke Jakarta, Oma nitip kue lapis dari kedai Da Ajeng ya. Pesan suara tersebut segera dikirimkan Oma Lusita kepada Arman. Kemudian, meletakkan ponsel kembali ke atas meja nakas. Tangannya meraih obat yang diberikan pihak instalasi farmasi, Rumah Sakit Bayangkara. Tumben botol obatnya beda, ucapnya sendiri sambil memperhatikan botol kecil di tangan. Namun karena sudah terlalu mengantuk, beliau buru-buru mengambil satu pil, dimasukkan ke dalam mulut dan didorong dengan segelas air mineral. Raga rentanya rebah di atas tempat tidur dengan posisi terlentang. Perlahan mata beliau terpejam, mulai terlelap dalam mimpi yang sangat panjang. Pagi ini, sesuai jadwal yang sudah terencana, Chelsea dan Arman akan berangkat ke salah satu tempat wisata paling menarik di kota Bandung. Antusiasme terlihat begitu jelas di wajah keduanya. Kamu mau belajar nyetir, enggak? Tanya Arman sambil menyodorkan kunci mobilnya. Nanti aku belikan mobil pribadi kalau lancar nyetirnya. Kalau Mas mau masuk rumah sakit, sini biar aku yang nyetir. Dijamin langsung masuk ICU, ujar Chelsea lalu terkekeh sendiri. Udah ah, ayo berangkat. Iya, ini masukin barang ke bagasi dulu. Arman melanjutkan aktivitasnya mengangkat perlengkapan camping mereka. Sementara Chelsea sudah lebih dulu masuk, duduk di samping kemudi. Semabari menunggu, Chelsea menghabiskan waktu mengecek pesan masuk di ponselnya. Tidak lama kemudian, suara dering tanda panggilan masuk, mengalihkan fokusnya. Melihat nomor yang tertera adalah milik Rania, Chelsea pun tak berpikir panjang dan segera menerima panggilan telepon tersebut. Assalamualaikum, iya Ran, kenapa? Bukannya balasan salam yang didapatkan, Chelsea justru mendengar suara Rania sedang terisak-isak. Ran, kenapa? Nyonya Lusita udah nggak ada, Bu. Dek. Napas Chelsea serasa tercekat. Tangan yang memegang ponsel tiba-tiba bergetar, seiring dengan bulir bening dari sudut matanya. Siapa? Za? Tanya Arman sesaat setelah duduk di belakang kemudi mobil. 48. Chelsea mencoba untuk mengatur napas, menepis sesak yang megujam dalam hitungan detik. Ponsel yang sejak tadi menempel di depan telinga kini luruh di atas pangkuan. Beralih kepada pria yang sedang tersenyum kepadanya. Menatap penuh tanda tanya, seolah apa yang akan diketahui hanyalah persoalan sepele. Jejak air mata di pipi Chelsea, membuat senyum Arman surut, berganti kekhawatiran. Dalam benaknya, apalagi yang salah, apa telepon itu datang dari seseorang yang menyakiti hati istrinya. Za, kamu kenapa? Kita tidak jadi jalan-jalan. Secepatnya, kita harus kembali ke Jakarta.
Jawabnya dengan suara bergetar. Dan, Mas Arman gak boleh nyetir. Kita cari supir pengganti. Lengkungan senyum kembali tergambar di wajah Arman, ketika kembali berpikir kalau Chelsea sedang ngambek karena permintaannya tadi. Hei, kamu marah karena Mas suruh belajar nyetir mobil. Ayolah, aku cuma mau membelikanmu mo. Oma Lucita sudah meninggalkan kita semua, sanggah Chelsea memotong ucapan Arman. Cairan bening kembali berlinang di pelupuk matanya. Beliau telah wafat. Rania, baru saja menelpon. Berita yang baru saja dituturkan Chelsea, cukup membuat Arman terlampau terkejut, hingga ekspresi wajahnya terlihat datar dan pucat. Tentu ia tidak langsung mempercayai hal itu. Tanpa menanggapi ucapan Chelsea, Arman keluar dari mobil sembari mencoba untuk menelpon Arkan. Oma mana? Tanya Arman ketika panggilan telepon tersebut tersambung. Beliau sudah meninggal dunia, Bang. Pagi ini ditemukan terbujur kaku di kamar. Dokter bilang penyebabnya karena penyakit jantung yang diderita Oma sejak lama. Entah masih tak percaya atau terlalu syok, Arman hanya diam, dengan tatapan bingung, tapi sekujur badannya terasa sangat lemas. Panggilan telepon itu ia akhiri tanpa mengatakan apapun lagi. Saat hendak kembali masuk ke dalam mobil, Chelsea tiba-tiba datang mencegahnya. Mas yakin bisa nyetir sendiri? Apa tidak sebaiknya kita cari supir pengganti dulu? Bisa, masuklah. Kita pulang sekarang, jawab Arman dengan lirih, lalu kembali membuka pintu mobil dan duduk di belakang kemudi. Meski khawatir, tapi Chelsea tak ingin memaksakan kehendaknya di saat seperti ini. Ia segera masuk duduk di samping Arman, tanpa ada niatan untuk mengambil sisa barang mereka di dalam kamar hotel. Toh, hanya pakaian saja, barang penting sudah di bagasi mobil semua. Selama perjalanan Chelsea sibuk bicara dengan ibunya lewat panggilan telepon untuk mengetahui situasi di rumah duka. Isak tangisnya pun tak kunjung reda, ketika berbagai penyesalan mulai bermunculan. Di sisinya, Arman hanya fokus menyetir, tanpa bicara apapun. Tatapannya fokus ke depan, tapi pikirannya melayang di awang-awang. Rekam jejak kenangan masa lampau terputar jelas dalam benaknya. POV Arman 49. Tanpa pertanda apapun, beliau dikabarkan telah pergi. Tentunya aku tidak siap untuk hari ini. Berharap semuanya hanya mimpi. Wanita tangguh itu, tidak mungkin meninggalkanku dengan cara seperti ini. Dulu, aku masih sangat ingat, bagaimana peliknya hubungan antara nenek dan cucu yang hanya tinggal berdua di kota besar, setelah mama, papa dan kakek meninggal dunia. Kala itu, aku pandangi beliau yang berjalan menghampiri dengan membawa rotan. Wajahnya memerah, alisnya saling bertaut marah. Kenapa? Kenapa kamu menghancurkan hidupmu dengan ikut mendaftar seleksi taruna? Rasa sakit dari rotan yang menghujam betisku, bagai sambaran petir di siang hari. Aku berjuang sendirian, aku tidak membawa nama besar papa, mama dan kakek, tapi satu-satunya orang yang aku punya, menolak keras mimpi ini. Apa kamu tidak ingat bagaimana cara papa dan kakekmu meninggalkan dunia ini? Kamu mau bernasib sama. Apa yang kurang dari hidupmu, men? Oma cukupi semua. Fasilitas, warisan dan kedudukan sudah di depan mata. Kenapa kamu malah memilih menjadi seperti ini?
Ini jalan hidupku. Untuk pertama kalinya aku berteriak begitu lantang di hadapannya, menatap dengan sorot berapi-api. Hidupku, milikku. Kenapa Oma terus menekan dan mendikteku? Lalu, seperti yang kukira, matanya langsung berkaca-kaca. Alih-alih mengalah, mulut ini terus bersuara, mendeklarasikan keinginan kuat untuk menjadi seorang abdi negara.